Halo, jadi gue mau rating Indomie hari ini. Bisa dibilang opini gue ini, bilangnya opini gue ya. Nggak berarti ini bisa dibilang semua orang setuju atau enggak. Tapi kita mulai dari yang kecil aja dulu. Nggak kecil juga sih. Maksudnya mulai dari yang common rasanya. Oke, kita mulai dari Indomie ayam bawang. Ya, kalau gue bilang sih ini udah hitungannya staple ya. Stabil, nggak pernah gak enak, enak juga pasti, apalagi pas lagi hujan. Pas lagi hujan tuh lu makan pakai telur. Aduh, gila dah pokoknya enak banget. Ini sih bisa dibilang situasional enaknya. Makanya gua bisa kasih ini di A lah. Tapi ini staple. Maksudnya salah satu OG dan ikonik ya. Terus selanjutnya apa? Sotomi ya. Ini gambarnya kecil banget yang gua ambil ya. Bang, kayak video awal tapi langsung gak kelihatan, Cok. Iya iya, Sotomi itu. Oke. Sotomi gue bisa bilang sama sih. Bisa dibilang ini rasa ikonik, enak. Pas lagi situasional juga bisa jadi SSSEX tuh yang di atas itu. Tapi gue rating ini berdasarkan situasi dan tempat juga ya, nggak berarti tiap saat hujan kan. Tapi gue bisa ngerti kenapa orang-orang jadi ambil ini di es. Jadi ya gue bisa bilang ini sih taruh aja di A, sama barengan juga sama Indomie yang bohong juga. Soalnya ya, ya emang enak, gurih, seger, apa sih yang nggak ada di situ. Terus lanjut ke soto spesial. Soto spesial ini gue nggak bisa bilang beda banget ya sama yang soto mie biasa ya. Cuman kalau yang gua rasa soto spesial ini emang spesifik itu dibuat lebih gurih sama lebih asinnya itu lebih apa ya, lebih nampol bilangnya ya, lebih nendang sih bilangnya. Soto mie itu hitungannya lebih seger, soto spesial ini hitungannya lebih di bawahnya soto biasa dah. Nah, habis ini soto koya pedes doer. Iya, gue mulai dari soto duluan soalnya varian soto baik banget ya. Lu bahkan kalau inget pop mie soto nasi itu kalau itu Indomie juga udah pusing pala gue cok masukin semuanya. Tapi di sini soto koya pedes doer sih gue bisa bilang rasanya enak, oke. Pedesnya juga oke. Tapi gue nggak bisa bilang mereka ini sespesial OG di atas ini sih. Bukannya gue nggak setuju atau gimana ya, tapi gue ngerasa karena ini ibaratnya varian rilisan Indomie lagi, jadi nggak ada yang spesial gitu. Enak, cuman gue nggak bakal beli tiap saat sih. Maksudnya bukan kayak gue bakal beli Indomie rendang selalu kan gitu. Ini cuman kayak sekali-sekali doang. Jadi gue taruh di situ aja udah puas gua. Terus apa lagi? Soto Koyanagi. Soto Koyanagi ini variannya barengan rilis tahu gue sama pedes doer. Bisa koreksi aja kalau gue salah. Tapi kalau gua dari gue sendiri rasa soto Koyanagi ini oke, sama mirip-mirip juga lah kayak soto koya pedes doer, cuma bedanya nggak pedes aja. Tapi gue bisa bilang sesuai judulnya Nagi, spesifik gue bilang rasanya memang lebih gurih, lebih asin karena gue ngerasa pedes doer itu pedesnya nutupin rasa aslinya atau bisa dibilang pedesnya itu nggak fluent, nggak agak masuk sama rasanya loh. Jadi gue taruh agak tinggi deh ini satu. Terus lanjut ayam spesial. Nah, ayam spesial ini salah satu rilisan flavor yang gue bilang autentik di gue sendiri ya. Soalnya waktu gue kecil gue ingat banget gue sering banget makan ini cok. Aduh, kayak tiap dapat makan ini tuh pasti gue tiap mau pergi sekolah langsung kayak otak gue tuh kebus IQ gue pinter anjing. Orang ngomong jangan makan Indomie pagi. Tapi gue makan Indomie mau waktu bangun kapan kek pagi, tapi emang pagi apalagi makin lahir pinter anjing gua. Coba kalau gua lahir bayi dikasih Indomie disuapin, wah kayaknya gua bisa nemuin kode mat baru anjing. Cuman yang spesial ini gua taruh di tinggi lah. Ini hebat, ini salah satu breaking event. Ini udah pasti jadi salah satu staple gua. Makanya gua respect dia.
Oke. Jadi next kita ke kari ayam. Kari ayam ini bisa dibilang versi lebih gurihnya dari ayam spesial sih. Udah ketahuan dari lu pas lagi tuang ke kuahnya aja, kuahnya tuh udah berminyak dan berwarnanya tuh lebih kelihatan banget. Cuma gua akuin kari ayam ini oke sih. Bukan oke lagi sih, enak. Ini nggak pernah salah lah, apalagi pas lagi sama kondisinya gue bahas kayak kalau kayak soto, kalau hujan gitu, waduh kacau, ini enak, jadi gue pasti taruh tinggi. Gue koreksi dikit juga deh sekalian, kalau dipikir-pikir soto mie ini harus di atas sih, soalnya emang soto mie ini bisa dibilang enaknya hampir selegendaris sama kayak kari, jadi gue nggak bisa disrespect sih, nggak bisa disrespect gue, itu enak. Hype abis seblak jeletot hot. Ya, gua ampe lupa nih namanya gimana ya. Cuman gue bisa lihat kenapa orang-orang bisa demen sama rasa ini ya. Tapi kalau dari personal gua sendiri, gua rasa ini enak. Pedasnya juga oke. Tapi gua rasa kalau dibandingin sama varian-varian Indomie kuah lain di luar itu, gua ngerasa ibaratnya ini kayak lackluster aja sih, kayak masih kurang sih. Nggak bikin lu kayak nggak tahu ya, ini kalau di gua sih, gua kayak nggak nyari gitu. Kayak kalau ini pun bumi tuh kiamat, terus ini varian Indomie ini hilang, kayak gua nggak nyari gitu. Jadi ya udah deh, gua tinggal di situ aja ya. Terus hype abis ayam geprek. Hmm, hype abis ayam geprek ini sih awal gue coba ekspektasi gue lebih tinggi ya, jujur. Tapi ini kalau dari gue sih gue bilang hype abis ayam geprek itu agak kurang sih. Gue ngerasa pedesnya iya, gue ngerasa gurih sih kagak banget sih ya. Gue ngerasa justru hype abis ayam geprek ini rasanya agak off gitu, kayak nggak terlalu ngegambar yang geprek sebenarnya sih. Dia cuma pedesnya doang yang deskriptifnya akurat lah, tapi kalau dari rasa asin, dari rasa micinnya itu, bahkan gua ngerasa cocok sama ayam geprek sih. Kayak gua nggak bisa realisiin kalau Indomie ayam geprek ini jadi nasi ayam geprek beneran ya rasanya kayak gitu. Aduh, enggak dulu deh. Oke, gue taruh di situ aja. Oh iya, ini disclaimer aja ya. Gua pindah-pindahin ini mah bukan berarti gua ngasih opini kalau ini di atas atau ini di atas lah, enggak. Ini cuman ibaratnya gua pengen ngelihat gambarnya lebih rapi di mata gua juga. Ya kayak nggak ada alasan sih. Ya, tapi kalau bisa dibilang mereka barengan di tier BA semua tuh di gua samalah. Terus ini gua mulai di mie rendang. Ya, nggak mungkin ya gue disrespect salah satu varian flavor terbaik di bumi ya. Hmm, ini bisa dibilang, waduh, kalau misalkan emang ini hilang dari bumi, kiamat. Wah anjing, mungkin gue mulai stres dikit kali. Lumayan, efeknya kerasa pasti. Nah, kayak rendang ini enak, the best. Rasanya sempurna dari semua segi sisi, dari asin, pedas, gambarin rendang juga bisa dibilang iya. Tapi gua bakal taruh ini di ya respect lah pasti ini mah enak cok. Terus kita lanjut ke Indomie goreng ori. Ya menurut lo aja. Menurut lo aja, gue bakal taruhnya di mana? Indomie yang bisa memperkenalkan orang luar negeri bahkan bisa sampai, wah Indomie, Indomie, I know Indomie. Wah, Indomie apa lagi yang orang-orang lain tahu? Ini Indomie paling ikonik. Lu taruh di ya warung apapun lah. Pasti rata-rata ada aja yang jual Indomie, Cok. Indomie goreng ini apalagi. Kayak kalau nyari Indomie goreng geprek, rendang apa macem-macem, biasanya oh nggak ada Kak, adanya Indomie goreng. Nah, itu karena emang udah terbukti Indomie goreng ini enaknya enak. Udah OG bisa dibilang uh seksual. Cok. Tapi gua bakal taruh ini udah pasti di tier tertinggi ya. Indomie goreng ini ori ini bahkan bisa dibikin buat resep-resep lain gitu. Kayak orang bisa kreatif bikin Indomie ini pakai bumbu apa, bisa dipresentasinya pakai style masak apa. Makanya gue bilang ini salah satu the best. Uh, makanya gue taruh
Selanjutnya ayam rica-rica. Gua sendiri pas lagi nyobain sih, gua nggak bilang ayam rica-rica itu kayak, wah gila ini spesial atau apa. Itu konklusi gua di awal. Makanya sampai sekarang pun setelah beberapa kali cobain, gua nggak ngerasa ibaratnya kayak Indomie ayam rica-rica ini naruh impresi di gua gitu. Oke, gue bisa lihat kenapa orang-orang pernah ngomong ayam rica-rica best varian mereka atau macem-macem. Tapi gua rasa sih ibaratnya kalau dibanding sama Indomie goreng cabe ijo, anjing spoiler. Em, Ya itu ide video selanjutnya tapi ya udahlah ya. Ya, anggap aja Indomie goreng ijo ini DLC karakter lah ya. Extension muncul kan. Tapi ayam rica-rica ini gua biasa aja sih. Impresi gua biasa aja. Segala rasa macam-macam tuh biasa aja. Kayak kalah sama yang lain gitu. Nah, gue taruh di situ aja. Nah, terakhir di sini gua ada Citato. Awalnya lu pas lagi pikir ya, Indomie collab sama Citato. Anjing, kayak lu bayangin, Cok. Lu makan Indomie, terus kriuk lu dikasih Citato, terus rasanya kayak Indomie OG juga gitu. Waduh, gua awalnya mikirnya gitu. Tapi pas lagi nyobain dan beli, oke, gua ngerasa bukannya ini gak enak ya. Gua nggak bisa bilang Indomie Citato goreng juga gak enak. Cuman rasanya itu seakan-akan mereka eksperimen untuk menyesuaikan dengan chip Citatonya itu loh. Sampai-sampai gue ngerasa kayak bahkan tanpa keripik Citato ini rasanya itu agak boring gitu, agak bosen ya. Harusnya gue pikirnya kayak ya udah sebenarnya lu taruh aja rasa yang mirip kayak Indomie OG, terus lu taruh keripik Citatonya ya udah cukup gitu. Kayak itu aja udah oke, tapi lu malah terlalu bergantung banget sama Citato ini loh, rasanya dibikinnya jadi kayak gitu. Udah lagi tuh lu juga lagi bukannya gua komplain ya, tapi gua rasa chip Citatonya yang dikasih juga agak kurang ya kuantitasnya. Gue tahu meskipun harganya juga bisa dibilang gak mahal, tapi ya menurut gua tuh kamu yang lebih setuju di mana seenggaknya kalau lu nambahin harganya 1.500 atau berapa kek 2.000 samain aja sama kayak harga Indomie Premium Collection, lu bakal bisa taruh chip Citatonya lebih banyak. Jadi rasanya lebih pas gitu. Ya, tapi ya ini dari gue sendiri lagi ya. Bukan berarti gue berbicara sesuai dengan mayoritas ya, enggak juga sih. Kagak bahkan. Tapi ya gue rasa ngebahas Indomie ya cukup sampai sini dulu lah. Gue bahkan bisa bilang gue udah hampir nyobain semua rasa Indomie ya. Tapi gua gak kepikiran sih apa aja Indomie-Indomie varian di luar sono. Makanya kalau ada yang ingat ya, lu ingetin gue di komen dong atau gimana. Tapi ya udahlah itu aja dari gue dulu. Yo, thank you.